Alam kita berbeda. Kisah ini menceritakan tentang dua alam yang berbeda ketika di dunia nyata tidak ada yang lagi percaya pada diri kita sendiri. Pada tahun 2004, saya melanjutkan studi kuliah di Yogyakarta. Saya mendapatkan tempat kos yang lumayan, yang dikategorikan bagus. Di daerah tersebut, di dalam gang yang jalannya Gang Kemetiran, saya bertempat tinggal di salah satu rumah penduduk. Tahun pertama saya kuliah, saya sudah merasakan hal yang sedikit mengganjal di kamar kos saya, yang letaknya di ujung kamar. Ada kamar mandi di dalam kamar tidur saya, atau kamar di dalamnya hanya ada sebuah lukisan, meja kecil, dan sebuah Walkman yang saya hubungkan di speaker kecil. Ya, fungsinya biar saya tahu berita-berita tentang Yogyakarta. Dan radio tersebut berputar selama 24 jam terus menerus dari musik-musik yang lokal, reggae, punk rock, bahkan sampai acara keadaan kejawen, wayang, dan lain-lain. Pada malam itu saya masih merasakan hal yang sangat biasa saja dan tidak merasa aneh sebelumnya, karena setelah mendengar radio musik dari daerah Jawa Tengah, ternyata ada dentingan musik adat Bali yang ini seperti mengarah ke arah doa. Tiba-tiba bulu kuduku merinding, entah apa yang sepertinya ada yang hadir dalam di kamar. Tak sengaja aku membuka sebuah buku kecil dan aku tuliskan sebuah puisian tentang ada di dalam isi hati. Malam pun semakin larut. Ya, aku tidak merasakan sesuatu hal yang sebelumnya, dan mataku semakin terpejam. Kuletakkan pulpen dan kertas, dan kurasa puisiku sudah selesai saat itu. Sebelum aku tidur, rutinitasku biasa. Aku pergi ke kamar mandi, aku keluar dari kamar dan menuju ke kamar mandi. Ada 3 kamar mandi di sebelah kamarku. Tapi posisi di samping tangga menuju ke atas itu ada sebuah sumur air. Lalu aku masuk ke kamar mandi tanpa rasa apa-apa. Saat itu aku keluar kamar mandi seperti ada sesuatu yang menatapku di atas sumur. Dan aku melihat di arahnya. Ternyata tidak ada sesuatu yang sudah saya langsung masuk ke dalam kamar. Kerubakan badanku di atas. Ku coba dan kupejamkan mata, tapi aku seperti memperhatikanku di depan jendela. Aku mencoba untuk memejamkan mata, setelah itu masih tetap bisa memejamkan. Akhirnya aku bangun. Aku bakar sebatang rokok untuk menenangkan pikiran. Ku isap rokok dan kubuka kembali lembaran yang ada di meja kecil dekat pulpen. Ku tulis lagi sebuah puisi tentang kita, dan kuhayalkan seorang wanita yang pernah kucintai dan kusayang. Radioku selalu memutar dan mengeluarkan suara lagu-lagu kenangan tahun 80-an. Aku sangat menikmati lagunya, tapi tiba-tiba seperti ada yang mengetuk pintu kamar kosku. Kulihat ke arah jendela dan kuhampiri. Ternyata teman kos sebelah kamarku baru pulang dan ia memberitaku untuk memberikanku sebuah kue khas Yogyakarta. Lalu ku nikmati kue tersebut sambil ku tulis sebuah puisi dan ku dengarkan lagu diputar oleh penyiar. Mataku sudah terasa lelah hingga akhirnya tertidur dengan memegang pulpen dan tanganku terjulur di meja. Dan aku merasakan mimpi yang sangat indah pada malam itu, di mana sebuah puisi ku buat menjelma di dalam mimpiku. Aku bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik sekali. Di dalam mimpiku dia wanita yang sangat sempurna, seperti merasakan keindahan yang ada di dalam dunia nyata. Aku sangat senang melihat dia, dan kita berjalan-jalan di sebuah taman yang indah. Aku selalu menanyakan siapa namanya, berasal dari mana. Dan mimpiku dibawa seperti di alam nyata. Di sebuah kota yang indah penuh dengan keramaian, kita berjalan menyusuri indahnya kota tersebut. Nggak lama hujan turun, kita berlari menyusuri kota tersebut dan menemukan sebuah rumah besar yang tak berpenghuni.
Akhirnya kita memutuskan untuk singgah sementara di sana. Terlihat basah di kepalanya dan pundaknya. Lalu ku elap dengan tanganku. Kemudian ia memegang tanganku dan mencium tangan. Hati ini terasa sangat hangat di saat ia mencium tanganku seperti cinta pertamaku yang lalu. Dia berkata, "Apa kamu sayang sama aku? Aku sangat merindukan kasih sayang seperti dirimu." Aku tersenyum lalu menganggukkan kepala sama seperti dia yang selalu sayang dan cinta. Aku pun merasa seperti apa yang kurasakan. Aku pun mencoba untuk mencium keningnya. Dia pun tersenyum dan menatap mataku. Aku merasa cinta yang penuh kasih sayang darinya. Bibir yang merah, rambutnya yang panjang dan payudaranya yang besar, seperti bidadari yang ada di kayangan. Akhirnya aku mencoba untuk mencium bibir merahnya. Dia sangat menikmati nafas menggebuku dan kita bercinta di rumah tersebut. Dalam bisiknya dia mengatakan, "Aku cinta dan selalu ada untuk aku." Merasakan sangat senang dan bahagia. Kulumat bibir merahnya dengan nafsu yang menggebu, payudaranya yang besar. Ku pegang dan dia mendesah di kupingku. Kita menikmati di malam itu. Pada akhirnya hujan di luar sudah semakin reda. Tapi nafas dan bibir merahnya yang selalu melumat bibirku. Tangannya pun mulai merebah di atas sensitivitasku. Dan dia mulai meremasnya. Aku pun semakin menggebu dan menikmati remasan. Apa yang dia lakukan? Tanganku pun memasuki ke arah kemaluannya dan menggiat dan begitu hangat di dalamnya. Malam itu malam yang sangat indah buatku dan dia. Dan dia selalu berkata di sampingku, membisikkan kata nama Alena. Ya, dia Alena. Namanya berparas cantik yang ada di dalam mimpiku di setiap hari. Kami sangat menikmati sentuhan tubuh yang sangat nyata. Di saat itu vaginanya dengan nafsu yang membara. Alena pun merasakan nikmat yang mendalam. Lalu ia menuju kemaluanku untuk menghisap dan dengan nafsunya. Bau air hujan tercium dalam hidungku. Kita masih menikmati malam itu hingga akhirnya aku mencoba untuk berhubungan yang lebih dalam. Dalam dia pun berhubungan yang lebih dalam. Dia pun pasrah untuk menikmati. Sudah berdiri tegang penisku yang penuh masih dihisap dengan nafsu. Dan aku pun masih menikmati vaginanya dengan lidahku. Ingin rasanya aku memasukkan kemaluanku ke vaginanya. Desahan yang sangat luar biasa di saat aku memasukkan kemaluanku ke dalam vaginanya. Kehangatan yang luar biasa. Kita berdua menikmati malam itu di kota yang besar dan yang indah. Hujan pun telah berhenti, tapi kita masih menikmati malam yang indah dan penuh kehangatan. Desahan-desahan yang keluar dari Alena seperti mengguncang kota tersebut. Hingga akhirnya aku mengeluarkan sebuah sperma di dalam kemaluan Alena. Dan rasa kenikmatan yang sangat luar biasa di dalam percintaan. Aku pun seperti merasakan di dalam kayangan. Setelah kita menikmati berdua yang tanpa busana, akhirnya aku tersenyum seperti kehabisan melepaskan rindu. Kita berdua mulai menggunakan baju dan kita mulai meninggalkan tempat tersebut. Alena sangat cantik dan selalu kupandang saat kupandang kita berjalan menuju jalan. Tangannya yang putih mengiringi langkah kita bersama. Langkah kita di pinggir jalan berjalan melari tertawa bersama. Tak sengaja ku melihat
dikarenakan asik melihat Alena kepalaku terbentur tertabrak oleh tiang yang ada di pinggir jalan. Aduh. Akhirnya aku tersadar dari mimpiku. Kulihat di depan jendela matahari sudah mulai nongol, langit sudah mulai membiru dan kulihat celana yang dipakai telah basah. Aku langsung bangun dan membersihkan di kamar mandi. Seperti nyata, apakah benar ini terjadi atau hanya mimpi? Tapi serasa seperti nyata yang pernah aku miliki.